Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayar dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta.
di surga, kami mengucap syukur hari ini jika kami berrezeki ya Bapa, sekalipun kami terpisah jarak dan waktu. Hari kami berdoa Tuhan, biarkanlah kiranya hadirat-Mu melingkupi setiap kami, menaungi setiap kami ya Bapa. Peluk kami erat dekat dengan-Mu ya Bapa. Sebentar lagi kami akan belajar bersama-sama Tuhan dari materi SM yang ada ya Bapa. Mari urapi tanah hati kami Tuhan, supaya kami boleh belajar, supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih, mengalirlah ya Roh Kudus, berkati setiap kami anak-anak-Mu. Haleluya, amin. Ya, halo guys, hari ini kita akan belajar bersama-sama. Temanya adalah tentang burnout. Ya, siapa aja yang pernah mengalami burnout? Ya, aku percaya setiap kita pernah mengalami yang namanya burnout, atau masa-masa seperti kita itu di padang gurun ya, masa-masa dimana kita mengerjakan segala sesuatunya itu kita tidak lagi semangat, tidak lagi dengan excited, tetapi kita itu dengan lesu, dengan lelah, dengan berbeban berat dan lain sebagainya. Seperti itu kita mau belajar bersama-sama. Bahkan seorang hamba Tuhan itu juga bisa burnout, ya kan. Kita akan belajar dari Elia, Nabi Elia. Kalian semua tahu ya, burnout itu nggak terjadi secara tiba-tiba, semua pasti ada penyebabnya. Nah, untuk kita itu berjaga-jaga supaya kita itu nggak burnout, kita harus belajar menyadari apa ciri-cirinya ketika kita itu burnout. Nah, seperti itu kita akan belajar bersama-sama ya. Apa sih ciri-ciri seseorang itu yang burnout ya? Ciri yang pertama itu adalah tanggung jawab itu menjadi sebuah tekanan bagi kita. Tanggung jawab itu menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan lagi bagi kita. Sama kalian tahu kisahnya Elia ya, dimana setelah Elia itu membunuh nabi-nabi Baal, kalian tahu kisahnya, dimana sebelumnya Elia kayak ngajak taruhan lah istilahnya ya. Nabi-nabi Baal itu suruh panggil alay mereka, suruh mendatangkan hujan ya kan. Kalau mereka sudah selesai, giliran Elia. Ternyata mereka kan tidak bisa. Nabi-nabi Baal itu sudah menoreh-noreh badannya, sudah berlumur darah dan lain sebagainya, tapi tidak ada jawaban. Tapi Elia malah kalau tidak salah itu kan ceritanya, malah mesbahnya di sekelilingnya itu dikasih air. Bayangin ya, api sama air itu kan bertolak belakang, malah susah kalau ada air. Tapi yang terjadi adalah ketika Elia berdoa, ada Tuhan turunkan kayak bola api gitu ya, dan membakar mesbahnya kayak gitu. Terus singkat cerita akhirnya kan dibunuh nabi-nabi Baal itu. Nah, setelah melakukan kejadian yang besar banget kayak gitu ya kan, setelah itu Elia itu dikejar-kejar oleh Ratu Isabel kalau nggak salah, mau dibunuh ya. Nah, Elia akhirnya mengalami burnout ya. Bayangkan seseorang yang telah mengalami mujizat Tuhan seperti itu, harusnya kan makin tangguh ya, dimana nggak apa-apa, Tuhan pasti melindungi dan lain sebagainya. Tapi enggak, Elia itu malah burn out dan dia akhirnya lari kan. Kita semua, dia melarikan diri dari pekerjaannya, dia lari ke padang gurun kalau nggak salah, seperti itu. Nah, setiap kita, apapun status kita, itu pasti punya yang namanya tanggung jawab ya. Mau jadi suami atau istri, mau jadi pekerja atau pelajar, itu ada yang namanya tanggung jawab. Nah, kalau kita mengalami burnout, apa yang menjadi tanggung jawab kita itu tidak lagi membuat kita itu enjoy, tapi membuat kita itu tertekan. Contoh mahasiswa ya, ada sebelumnya masuk jurusan itu enjoy ya, sesuai dengan yang dia suka dan lain sebagainya. Tapi karena mungkin banyak tugas dan lain sebagainya, belum di gereja ada pelayanan dan lain sebagainya, semua numpuk dan lain sebagainya, akhirnya membuat seseorang itu menjadi jenuh, burnout ya. Mau dikasih tugas itu langsung tugas lagi dan lain sebagainya, gini terus dan lain sebagainya. Seperti itu contohnya ya. Respon yang biasa muncul ketika seseorang itu mulai mengalami dimana tanggung jawab itu menjadi tekanan adalah pasti orang itu gampang mengeluh. Wah, ini dikasih ini lagi gini. Terus banyak lah yang dilihat itu bukan optimis tapi pesimisnya ya.
dipercaya apa ini banyak ngomelin, dong aku kok dikasih ini kok gak ini ya, dan lain sebagainya, atau dikasih ini kok gak detail apa dan lain sebagainya, terus ngomel di belakang dan lain sebagainya seperti itu, dan merasa capek, merasa banyak dituntut, dan merasa ini bukan kapasitasku, aku nggak bisa dan lain sebagainya. Nah, bahayanya adalah banyak orang yang mungkin kemudian menarik diri dari komunitas, menyendiri, terus atau menelantarkan tugasnya, meninggalkan tugas yang tanggung jawabnya, atau dan bahkan ada juga yang sampai berakhir dengan menyalahkan Tuhan. Ya, jangan sampai kayak gitu ya. Karena banyak yang burnout seperti itu. Ya, menutup diri atau lari dari tanggung jawabnya, ya, entah sebagai suami, istri, atau sebagai ayah, atau sebagai ibu atau apa dan lain sebagainya, sebagai pelajar, ya sebagai pekerja, lari. Bahkan sampai terakhir mungkin yang paling parah adalah blaming ke Tuhan kenapa semua ini terjadi. Nah, terus kemudian ciri yang kedua selain tanggung jawab itu menjadi sebuah tekanan adalah orang yang burnout itu akan fokus kepada dirinya sendiri, ya. Terus jenuh, terus nggak ngurus lah sing lain dan lain sebagainya, terus nggak ngurus orang lain apa-apa, terus cuma fokus apa yang ada di diri sendiri. Sama seperti itu juga Elia. Kan ada ayat di Elia itu dikatakan, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Bayangkan ya, seorang Elia yang awalnya itu begitu percaya diri, yang selalu berjalan dengan Tuhan, di dalam panggilannya mengalami kuasa Tuhan sedemikian rupa, tetapi pada akhirnya Elia itu berubah seperti orang yang lain ketika mengalami burnout. Dia tidak lagi fokus kepada Tuhan, apa yang harus dilakukan, tidak fokus kepada pribadi Tuhan yang mengutus dan menyertai Elia. Yang dia bisa lihat itu cuma masalah, cuma dirinya dan lain sebagainya seperti itu. Elia mulai melihat untung dan rugi di dalam setiap hal yang akan dia lakukan atau kerjakan. Belum lagi juga Elia mulai membanding-bandingkan diri dengan pendahulunya, dengan penerusnya, dan merasa nggak sanggup lagi mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan gitu. Langsung mau nyerah, mau mati aja seperti itu. Ya. Nah, kita sudah belajar dua tadi. Coba direnungkan, apakah hari-hari ini kita mulai mengalami gejala yang namanya burnout. Nah, hari ini kita akan belajar mengatasi kalau kita sudah tahu ciri-cirinya, kita merasa burnout, sudah burnout atau hampir burnout dan lain sebagainya. Nah, kita akan belajar bersama-sama bagaimana mengatasinya. Cara mengatasinya yang pertama adalah dengan beristirahat. Itu ada ayat yang berbicara tentang ini, tentang Elia juga. Sesudah itu Elia berbaring dan tidur di bawah pohon ara. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah dan makanlah. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Nah, dalam pelariannya Elia itu sempat tertidur, dibangunkan oleh malaikat Tuhan untuk makan. Tuhan yang kita sembah itu bukan Tuhan yang kejam, yang ingin forsir kita, tidak boleh istirahat dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang begitu peduli. Di kisah ini bahkan Elia itu dibangunkan bukan disuruh terus jalan lagi, enggak, tapi disuruh makan dulu, disuruh beristirahat. Nah, ambil waktu sejenak ketika kita itu merasa burnout atau hampir burnout, untuk kita itu benar-benar beristirahat. Tapi beristirahat itu bukan berarti kita jadi lemah terus menyerah dan lain-lain. Beristirahat itu kayak kita itu berusaha menenangkan diri, untuk diam sejenak, enggak berpikiran yang negatif, untuk diam, memulihkan tenaga. Sama kenapa kok manusia itu butuh tidur, kan untuk memulihkan tenaga. Sama kayak ketika kita olahraga, kita lari, ya kita capek, kita jalan dulu, kita mungkin berhenti dulu untuk mengatur nafas, mengumpulkan kekuatan lagi, lalu kita lanjut lari, seperti itu. Nah, kita juga butuh yang namanya istirahat, seperti itu. Nah, istirahat yang benar ya adalah bukan berarti melarikan diri ya. Itu kan ada orang-orang yang salah ngomongnya, ya aku misalnya aku mau off pelayanan dulu, aku mau nggak dipercaya pelayanan dulu, gini-gini, aku
mau istirahatin, tapi mari gitu nggak balik-balik. Nah itu rest yang salah ya kan. Restnya itu apa ya namanya, bukan semakin membawa ketemu Tuhan ya loh, bukan cari Tuhan lainnya, tapi malah fokus ke diri sendiri. Nah malah lari ya kan. Kalau rest yang benar itu benar-benar dia itu rest pakai untuk mencari Tuhan, memulihkan diri, uh, dipenuhi Tuhan sekali lagi dengan hadirat dan kekuatan yang baru, terus kembali bisa melayani lagi. Tapi kalau mari minta izin enggak pelayanan dulu, terus begitu sampai seterusnya begitu enggak datang lagi untuk kok aku bisa pelayanan lagi. Nah itu ada yang salah. Berarti restnya itu bukan karena beristirahat cari Tuhan, tapi restnya itu malah pelarian. Karena rest yang benar, ketika kita istirahat yang benar, itu kita akan bertemu dengan Tuhan dan membawa kita itu semakin kuat dan semakin berapi-api. Benar ya, ketika kita minta izin nggak pelayanan, apa yang kita lakukan? Apakah kita itu berdiam diri cari Tuhan, atau kita itu malah cari yang lain, misalnya mencari kesenangan pribadi dengan nonton drama atau shopping atau apa dan lain sebagainya, kesibukan yang lain gitu loh. Contoh lah, ada orang tuh ngaruh, wah aku capek kerjain tugas gini, capek banget, keluar energi bla 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 ya. Terus dikasih istirahat, apa yang dia lakukan ketika istirahat? Nah, bukannya beristirahat di rumah, menenangkan diri, tidur yang cukup, makan yang teratur, enggak, tapi malah main game sampai begadang ya, contohnya sampai tidur pagi-pagi subuh-subuh, atau pergi enggak istirahat tapi jalan keliling mall dan sebagainya. Nah setelah kembali malah capek kan ya kan, karena coba kalau setelah waktunya istirahat itu kita pakai bukan untuk istirahat tapi untuk begadang atau untuk pergi jalan-jalan ke mall dan lain sebagainya, besok masuk kerja atau besok masuk kuliah itu pasti capek ya, karena kita nggak dapat istirahat, karena kita malah bekerja sebenarnya tapi melakukan aktivitas yang lain seperti itu ya. Jadi jangan melarikan diri ya guys malahan, tapi istirahat itu istirahat yang benar. Nah itu yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua, kembali fokus kepada visi. Nah untuk fokus kepada visi ini kita harus berjumpa dengan Tuhan terlebih dahulu, cari Tuhan terlebih dahulu. Kalau ngomong visi, kalau nggak ketemu Tuhan ya nggak ada visi, percuma. Karena apa? Tuhanlah yang memberikan visi. Sama di kisahnya Elia, ketika Elia sudah makan jalan ya kan, punya kekuatan, akhirnya Elia itu ketemu Tuhan, baru dia terima visi, di mana firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Meholah harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau ya, kayak gitu. Jadi intinya adalah bertemu Tuhan terlebih dahulu. Jangan lupakan Tuhan, jangan mencari yang lain ketika kalian burnout, tapi cari Tuhan dan temukan kasih-Nya, temukan kekuatan baru di dalam hadirat Tuhan. Sama kayak Elia, pertemuan Elia dengan Tuhan di Gunung Horeb ini itu mengubahkan Elia, membuat Elia kembali fokus kepada tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang nabi Allah. Tuhan kasih perintah Elia untuk mengurapi Hazael dan Yehu menjadi raja, dan juga Elisa ya yang menggantikan Elia nanti, seperti itu. Jadi Elia nggak lagi fokus dengan ketakutannya karena dikejar-kejar mau dibunuh, tapi fokus kepada mengerjakan apa yang Tuhan itu inginkan. Nah visi atau firman Tuhan, nggak usah mulu-mulu visi itu apa sih. Visi itu sesimpel, kadang Tuhan itu nyuruh kita apa, misalnya jangan egois, kita ingat keluargamu misalnya, atau jangan lari dari tanggung jawab, atau pikul tanggung jawabmu, atau apa, sesimpel itulah. Visi itu kayak bagiku secara pribadi ya, nggak usah mulu-mulu sing harus besar atau apa, tapi mendengarkan apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan inginkan, itu sudah visi. Ketika Tuhan itu ngomong itu kayak apa ya, semua sing
apa ya, butek di sini dan lain sebagainya, itu kayak jelas clear gitu, kita bisa melihat satu arah dan kita bisa melihat, oh ya aku harus jalan ke sana, seperti itu ya. Visi Tuhan itu membuat seseorang tidak lagi melihat diri sendiri, tetapi visi Tuhan itu membuat seseorang mampu melihat pribadi Tuhan di dalam segala apapun yang dia lakukan dan berbuat. Dan sehingga apa? Dia akan merasa aku mampu mengatasi setiap keterbatasan dan tekanan yang yang ada di dalam ketika mengerjakan tanggung jawab yang kita pikul. Karena apa? Bukan hanya berdasarkan kekuatan diri kita sendiri, tetapi berdasarkan dengan kekuatan Tuhan, karena ada Tuhan yang menyertai setiap kita, seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah atur prioritas. Nah, terkadang apa yang membuat kita burnout? Karena prioritas kita salah, karena kita memprioritaskan hal-hal yang lain sebelum hal utama itu dikerjakan. Jadi kita fokus kepada kesenangan dan lain sebagainya, sampai pada akhirnya kita itu melupakan yang namanya tanggung jawab. Harusnya bertanggung jawab ini dan ini, tapi kita melalaikan tanggung jawab kita mengerjakan yang lain, kita happy dulu, kita lupa, terus tiba-tiba ada deadline, terus kita jadi sesuatu itu jadi mendesak, jadi terburu-buru dan lain sebagainya, ya toh. Terus numpuk, sing bisa dicicil, sing bisa dikerjakan misalnya Senin, Selasa, harus dikerjain semua di hari Rabu, ya kita kayak dikejar-kejar lari dan lain sebagainya. Nah, itu juga seringkali menjadi kesalahan bagi kita semua. Mari kita belajar prioritaskan yang penting dulu, lakukan yang penting dulu. Boleh have fun? Boleh, tetapi jangan lupa lakukan dulu yang penting, lakukan yang menjadi tanggung jawab kita, selesaikan dulu semuanya, kita have fun setelah itu. Sama ketika kuliah, kalau hari-hari ini kalian banyak tugas, banyak tes dan lain sebagainya, ya mati-matianlah di sana dulu. Toh kalian itu nanti ada yang setelah UAS liburnya agak panjang, lebih panjang kan daripada orang-orang kerja, seperti itu. Jadi latihlah sebelum kalian memasuki dunia kerja. Nah, yang kerja gimana? Yang kerja ketika kalian ada libur di Sabtu atau Minggu, bersyukur kalau bisa punya libur 2 hari. Kalau ada libur 1 hari, bersyukur juga, karena ada bahkan orang yang harus libur pun, minggu pun dia tetap kerja atau nyari sampingan dan lain sebagainya, seperti itu. Bersyukur, gunakan waktu sebaik mungkin untuk beristirahat. Boleh nggak nonton film? Masa nggak boleh kok? Boleh, lihat kalian yang paling menyenangkan. Tapi kalau memang butuh istirahat, butuh tidur, lebih baik tidur, lebih baik istirahat yang cukup, tidur yang agak banyak dan lain sebagainya, supaya tubuh itu punya waktu untuk reparasi, untuk restore kekuatannya, seperti itu ya. Kayak gitu ya guys. Dari firman yang disampaikan hari ini, kalian boleh evaluasi diri kalian, apakah kalian sedang mengalami yang namanya burnout. Kalau memang ada yang mengalami namanya burnout, boleh kontak Koko, boleh intinya kita ngobrol, kita doa bareng, kita cari solusi bareng, kayak gitu ya. Semoga tidak ada ya, tapi kalau ada tidak apa-apa. Ayo, Koko tidak akan marah ketika kalian cerita, tapi Koko akan berdoa untuk kalian dan akan bantu mikir gimana ngatasi burnout kalian, seperti itu. Oke, ya kita doa. Pak Bapa di surga, kami mengucap syukur hari ini Tuhan untuk firman-Mu ya Bapak. Hari ini kami belajar cara untuk kami mengerti ciri-ciri dari seseorang yang burnout itu seperti apa ya Bapak. Doa hari-hari ini kami merasa kami di bawah tekanan ketika melakukan tanggung jawab kami sering mengeluh dan lain sebagainya. Ampuni kami Tuhan, ampuni respon hati kami ya Bapa. Jamah hati kami, berikan kelegaan di dalam hati kami ya Bapa. Biarkanlah basuh kami dengan kuasa darah domba Allah, sucikan kuduskan kami sekali lagi ya Bapa. Berkati kami di dalam apapun yang kami lakukan dan kami kerjakan di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu, Engkau Allah yang berkuasa dan berdaulat di dalam kehidupan kami. Kami mengasihi-Mu Tuhan, sungguh kami mengasihi-Mu. Kami mengucap syukur atas segala perbuatan-Mu dan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Berdoa Tuhan bagi setiap kami, kalau ada
Mungkin kalau ada orang yang burnout, sedang burnout ya Bapa, dalam segala aspek kehidupan apapun itu Tuhan, berdoa supaya setiap kami boleh menjumpai Engkau secara pribadi. Kami boleh menjumpai Engkau, kami boleh bertemu dengan kasih-Mu, kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru, dan kami boleh masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan, mendapatkan visi yang baru yang memperjelas Tuhan setiap langkah kami. Terima kasih ya Bapa, kami lepaskan berkat Tuhan bagi setiap anggota CG dan seluruh keluarga kami, biar kami boleh aman, kami boleh berada di dalam perlindungan-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you guys. See you. God bless you.